sekarang apakah ada menyatakan bahwa presiden bebas tanggung jawab karena kebijakan? Kalau kebijakan itu bebas tanggung jawab, tapi tanggung jawab hukum pidana, tanggung jawab politik tidak bebas. Nah, saya ingatkan sekarang, nah, kalau melaksanakan kebijakan pemerintah yang di bawahnya juga tidak bertanggung jawab, tapi ke atasnya. Nah, pertanyaannya adalah, kereta api cepat ini apakah pernah ada perintah tertulis dari Presiden Jokowi? Kalau hanya omong-omong, itu bukan kebijakan. Itu adalah arahan global. Nah, saya was-wasnya tidak ada perintah tertulis dari Presiden Jokowi. Nah, tapi saya ingat ada Perpresnya. Jadi ada Perpresnya, berarti bisa dianggap demikian. Tapi Perpresnya bukan berarti Perpres setahu saya itu hanya Perpres untuk memberikan jaminan, bukan Perpres melaksanakan kereta api cepat ini dengan rugi. Nah, sekarang yang menerima Perpres itu ada 2 menteri, yaitu Menteri Perhubungan adalah Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan. Itu terlibat 3 menteri ditambah Bappenas. Tapi ditunjuk dulu Menkoman Invest Pak Luhut Panjaitan sebagai koordinator, tapi itu tertulis juga. Jadi ada 4 menteri yang harus siap-siap bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang disebabkan oleh pembangunan kereta api cepat. Nah, saya ingin katakan, apa tanggung jawab Menteri Perhubungan? Di bawahnya lagi menteri itu adalah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia dan Direktur Utama BUMN yang terlibat dalam konsorsium. Ada dirjen, Bang, ada dirjen perkereta apian juga di Kementerian Perhubungan. Enggak, itu di bawah Menteri BUMN. Menteri BUMN. Ya. Nah, sekarang direktur BUMN harus siap-siap bertanggung jawab apabila di kemudian hari ini diaudit dan ditemukan kerugian negara, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Karena di dalam Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa tidak boleh namanya suatu direksi BUMN atau komisaris BUMN itu merancang suatu kegiatan bisnis yang rugi. Itu tidak boleh. Nah, ini dilarang. Nah, sekarang dia melaksanakan itu, maka dia juga harus siap-siap bertanggung jawab. Proyek kereta cepat terbukti merugikan keuangan negara. Terbukti ada kerugian keuangan negara dalam proyek kereta cepat. Meskipun kerugian negara ini nampaknya sudah jelas dan nyata, tetapi semua pihak yang berwenang mengawasi pemerintah dan keuangan negara, seperti DPR, KPK, kepolisian, dan kejaksaan, ternyata diam saja. Biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak, awalnya sekitar 6 miliar dolar AS, kemudian dilaporkan ada pembengkakan biaya sebesar 1,9 miliar dolar AS, atau sekitar 28,5 triliun. Membuat biaya proyek kereta cepat menjadi 7,9 miliar dolar AS. Kemudian melalui audit BPKP, ditetapkan biaya proyek membengkak hanya 1.000. Ditetapkan biaya proyek membengkak hanya 1,176 miliar dolar AS atau sekitar 16,8 triliun. Kemudian pembengkakan biaya ini dikoreksi menjadi 1,4 miliar AS atau sekitar 21,6 triliun. Masalahnya nilai pembengkakan biaya kereta cepat ini sudah dalam tahap yang tidak normal. Sangat besar sekali, mencapai lebih dari 20% dari nilai proyek. Menurut pengakuan pemerintah Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo, salah satu alasan terjadi pembengkakan biaya karena perhitungan dari pihak Cina meleset. Pengakuan ini bisa menjadi bukti sudah terjadi kerugian keuangan negara karena ada beberapa komponen biaya yang tidak dimasukkan di dalam perhitungan awal tender. Kalau komponen biaya tersebut masuk ke dalam perhitungan, maka biaya proyek akan lebih besar, bukan lagi 6 miliar dolar AS, tetapi jauh lebih besar dari itu. Dan bisa jauh lebih besar dari biaya proyek yang ditawarkan oleh Jepang yang sebesar 6,2 miliar dolar AS, sehingga merugikan keuangan negara. Karena itu biaya yang awalnya seharusnya ada tapi ditiadakan untuk memenangi proyek,
dan kemudian sekarang baru muncul lagi sebagai pembengkakan biaya, atau diduga sebagai manipulasi tender yang merupakan keuangan negara. Kemudian kedua adalah komponen bunga pinjaman. Biaya proyek kereta cepat menggunakan 75% pinjaman komersial dengan suku bunga 2% per tahun. Dengan grace period 10 tahun, artinya biaya bunga pinjaman kereta cepat per tahun mencapai 90 juta dolar AS. 6 miliar dolar AS kali 75% kali 2%, atau 900 juta dolar AS selama 10 tahun grace period. Sedangkan Jepang menawarkan bunga pinjaman hanya 0,1% saja per tahun, atau hanya 1/20 dari bunga pinjaman Cina. Artinya dengan nilai pinjaman yang sama, bunga pinjaman ke Jepang hanya 45 juta dolar AS selama 10 tahun grace period. 6 miliar dolar AS kali 75% kali 0,1% kali 10 tahun. Dengan demikian selisih pembayaran bunga kepada Cina versus kepada Jepang lebih mahal. 855 juta dolar AS selama 10 tahun, jumlah ini jauh lebih besar dari selisih nilai proyek yang hanya sekitar 200 juta dolar AS saja. Maka itu komponen biaya bunga juga merupakan kerugian keuangan negara yang jelas dan nyata, yang seharusnya masuk dalam komponen biaya proyek ketika mengevaluasi penawaran tender. Meskipun kerugian negara ini nampaknya sudah jelas dan nyata, tapi semua pihak yang berwenang mengawasi pemerintah dan keuangan negara, seperti DPR, KPK, kepolisian, dan kejaksaan ternyata diam saja. Diamnya DPR dapat dianggap sebagai indikasi bekerja sama turut menciptakan kerugian keuangan negara. Maka itu harus bertanggung jawab, tidak boleh lepas tangan begitu saja.